Bang Sandiaga Uno mundur dari Partai Gerindra. Informasinya sih akan ditangkap oleh P3 dengan tangan terbuka. Sesudah itu maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Mas Ganjar, PDI Perjuangan. Apakah hal ini akan terjadi atau hanya sebatas isapan jempol saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bang Sandi memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra, yang mana pada beberapa waktu yang lalu ini tarik menarik, apakah tetap di Partai Gerindra sehingga bisa seia sekata dengan Pak Prabowo Subianto, atau dalam bahasanya dengan Partai P3 yang beberapa kali sudah ada berbagai desas-desus Bang Sandi akan bergabung P3, tetapi muncul keputusan mundur. Semua terbelalak, kok bisa? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa ini terjadi dan selanjutnya apa jalan yang akan ditempuh Bang Sandi, dan mungkinkah jalan yang akan ditempuh itu akan terjadi. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Prabowo tertawa disodor di dasko surat pamit Sandi, kamu pegang aja dulu. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika disodorkan surat dari Bang Sandi. Kemudian kita lihat di Kompas, Sandiaga Uno disebut cocok jadi cawapres Ganjar. Ini respon PDI Perjuangan. Kemudian di Tribun, reaksi PDIP saat P3 PD Sandiaga Uno cocok jadi cawapres Ganjar. Intip peluangnya. Kelihatan serius. Kemudian di CNN Indonesia, Sandiaga Uno minta maaf ke Prabowo pamit dari Gerindra. Ini sudah fix kelihatannya. Kemudian di Detik, kisah Sandiaga Uno dulu duet dengan Prabowo kini pisah jalan. Wah, ini menarik kelihatannya kalau kita bahas. Tapi coba yang terakhir kita baca di Tribun, Sekjen Muzani sebut Sandiaga Uno tak hormati Prabowo usai nyatakan pamit dari Gerindra. Pilih mana kalian? Oke, kita lihat yang dulu seia sekata sekarang pisah jalan di Detik. Kisah Sandiaga dulu duet dengan Prabowo kini pisah jalan. Apakah ini akan terjadi? Yaitu dahulu Prabowo Sandi, kemudian besok akan menjadi musuhnya. Ini menjadi sesuatu di proses kontestasi. Jakarta, Sandiaga Uno resmi pamitan dari Partai Gerindra saat sambil menitipkan secari surat untuk Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal Sandiaga Uno dulu pernah berduet dengan Prabowo Subianto. Masih teringat 2018 suasananya. 2018. Berdasarkan catatan Detikcom Senin, Prabowo dan Sandiaga Uno pernah bersama-sama berjuang setelah resmi mendeklarasikan duet Pilpres di 2019 di kediaman Prabowo, Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu deklarasi itu dilakukan di depan elit PAN dan PKS. Ini juga berbeda petanya, PAN PKS. Gerindra, PKS, dan PAN telah memberi kepercayaan kepada saya dan saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, ujar Prabowo saat itu. Keduanya dulu sempat kompak berjuang bersama merebut hati rakyat dengan berkampanye hingga masa tenang jelang coblosan.
Prabowo dan Sandiaga bahkan bahu-membahu debat panas dengan duet capres lainnya, Jokowi Ma'ruf Amin. Publik mengingat betapa sengitnya persaingan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi, hingga pada akhirnya Jokowi Ma'ruf lah yang keluar sebagai pemenang ditetapkan oleh KPU. Namun kini semuanya berbeda, yaitu berpamitan. Kalau kita melihat bagaimana reaksi PDI Perjuangan, jadi yang ditampilkan itu bagaimana PDI Perjuangan mereaksinya. Kita lihat di reaksi PDIP sampai 3 PD Sandiaga Uno cocok jadi Cawapres Ganjar, intip peluangnya. Ini PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengaku sepakat dengan Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai calon salah satu tokoh yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut saya cocok karena Pak Presiden bilang cocok, jadi Ganjar dengan Pak Sandi ya cocok, sangat cocok. Itu yang disampaikan oleh PLT Ketua Umum P3. Bahkan kabarnya Sandiaga Uno tinggal selangkah lagi diumumkan sebagai cawapres yang diusung P3. Sekjen PDIP menilai partainya menghormati pandangan ketua umum parpol lain dalam peta politik menjelang Pilpres 2024. Ya, setiap ketua umum partai punya pandangan berdasarkan pemetaan atas politik yang berkembang. Ya, saya hormati. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Betulkah sebagaimana yang pada awal tadi, Bang Sandi akan menjadi cawapres Mas Ganjar? Dan beberapa pertanyaan lain tadi, menurut analisis saya, pertama, bahwa keputusan Bang Sandi adalah keputusan Bang Sandi sendiri yang tahu yang sebenarnya. Tetapi kalau melihat perkembangan dinamika politik yang ada, sudah agak lama Bang Sandi pengen keluar dari Gerindra, tetapi iwuh pakewuhnya muncul. Bagaimana pada suasana hari ulang tahun P3 di Jogja waktu itu dan beberapa kali tampil di P3, itu menunjukkan bahwa Bang Sandi pada dasarnya pengen bergabung P3, tetapi pada waktu itu ewuh pakewuh. Maksudnya beberapa kali semacam gimana maju atau tidak. Dan pada kesempatan ini, ketika Mas Ganjar Pranowo sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden, maka menurut saya sih Bang Sandi memutuskan itu. Mengapa ini terjadi? Karena awalnya pada suasana sekitar 1 bulan yang lalu, waktu itu Mas Ganjar belum pasti apakah sebagai capres atau tidak. Selanjutnya, suasana Pak Prabowo masih dominan pada waktu itu, khususnya pada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, PKB Gerindra. Begitu juga ketika masuk ke yang lebih besar lagi, partai, maksudnya koalisi besar, di situ ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Baru. Jadi ada P3, Golkar, PAN yang digabung dengan PKB sama Gerindra. Sehingga melihat dari komposisi seperti itu, pada waktu itu mau meninggalkan partai Gerindra berat. Dan tawarannya pada perjalanan waktu itu adalah kalau PDI mau gabung silahkan, tetapi tidak boleh menjadi capres. Tetapi kalau tidak silahkan. Sepertinya suasananya tidak mungkin Bang Sandi untuk masuk ke bagian dari atau keluar dari koalisinya yang diambilkan oleh Gerindra. Tetapi
pada waktu PDI 21 April memutuskan memberikan amanah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai capres, maka ada sebuah peluang PDI yang cukup untuk maju sendiri, peluang bagi siapapun melirik siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Ini spekulasi tinggi, dan kalau Pak Prabowo kok kecil kemungkinan ya seandainya itu terjadi, karena ya Partai Gerindra sudah berapa kali menampilkan Pak Prabowo sebagai capresnya, masa mau akan sebagai cawapresnya. Di sini adalah keputusannya mengembalikan memori sekitar 1-2 bulan yang lalu ketika Bang Sandi didekati oleh P3 ataupun sebaliknya, sehingga inilah keputusan yang menurut saya tepat bagi Bang Sandi. Apakah hal itu tadi akan berefek terhadap koalisi yang dibangun? Itu merupakan analisis yang kedua, bahwa sangat mungkin keberadaan PDI Perjuangan itu mengambil Bang Sandi. Mengapa? Karena Bang Sandi ada background dari P3, meskipun ya memang secara formal belum, tetapi dari berbagai wacana yang ada, P3 sangat support. Dan kalau melihat koalisi Indonesia Bersatu, di situ ada Golkar, P3 sama PAN, belum ada capres dan cawapres. Beberapa kali PAN menampilkan nama Mas Ganjar. Kalau Partai Golkar masih mengatakan ya presidennya, capresnya adalah Pak Erlangga Hartarto. Tetapi P3 bagaimana Bang Sandi? Di sini adalah sesuatu. Jadi kalau Koalisi Indonesia Bersatu mau bergabung dengan PDI Perjuangan, potensi yang paling besar itu ya Bang Sandi untuk menjadi bakal calon wakil presidennya. Apakah Partai Golkar dan PAN akan menerima? Kalau PAN, ya menurut saya kemungkinan menerima karena beberapa kali menampilkan nama Mas Ganjar. Tetapi memang egosentrisnya muncul kalau, bagaimana tentang PAN? Wah, itu memang perlu ada dialog yang panjang. Adapun Golkar, sampai sekarang memang Golkar agak sulit dalam hal ini. Tetapi semuanya mungkin masih bisa dikomunikasikan. Bagaimana tentang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Pada posisi ketika Bang Sandi masuk, kalau menurut saya agak sulit untuk menjadi bagian. Harapannya adalah Pak Prabowo sebagai capres, Caimin sebagai capres, at least minimal Caimin sebagai cawapres, dan ini tarik menariknya di situ. Kalau misalkan PKB memastikan, oke, sudah, kalau begitu cawapresnya Caimin, apakah partai yang lain menerima? Karena posisi Caimin adalah simbol PKB, tapi kalau Bang Sandi itu baru masuk P3, dia masih bisa fleksibel. Ya, kalian boleh berpendapat juga tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, apakah ini mempunyai potensi untuk kemenangan dalam proses Pilpres 2024? Wah, sudah berbicara kemenangan ini, padahal kita baru menentukan calon pasangan yang sebenarnya. Kalau menurut saya, keberadaan Bang Sandi yang jika betul disandingkan dengan Mas Ganjar, itu sesuatu ya, pasangan yang ya bisa saja menjadi sebuah pasangan yang tidak bisa diremehkan dan bisa mendulang suara. Apakah betul nanti misalkan berhadapan dengan Mas Anies Baswedan, siapapun bakal calon presidennya nanti, atau berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto, juga siapapun pasangan calon wakil presidennya yang terkini adalah Caimin, apakah bisa Ganjar Sandi untuk tampil lebih? Kalau menurut saya sih pada tahap pertama, putaran pertama itu seru. Jadi bagaimana Bang Sandi sama Mas Ganjar menata para pemilihnya lebih bagus? Kalau hanya mengandalkan
ya produk 2019 terlalu berat. Tapi kalau menata serius, kampanye serius, itu sesuatu. Sehingga nanti kita akan menyaksikan pertarungan kontestasi yang sangat dinamis bagus antara Ganjar Sandi, Anies dengan siapa, dan Prabowo sama siapa. Itu menjadi tontonan yang menarik. Yang lebih penting adalah menjadi pembelajaran demokrasi yang bagus bagi kita bersama. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita bahwa dinamika politik selalu menghadirkan sebuah perubahan, menghadirkan sebuah kebaikan untuk negeri kita tercinta. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.